Ustadz Latif sudah hadir kah? Siap, siap, hadir. Ya, alhamdulillah. Kita mulai saja ya. Biasanya nanti peserta bertambah semakin siang sepertinya begitu. Ya, Baik, kita mulai saja ya. Bu Ketum, izin? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu semua. Salam sehat, salam cerdas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi azmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, inayah dan rahmatnya. Hari ini kita diizinkan untuk bertemu dalam acara meramu menjadikan Ramadan penuh ilmu. Maaf. Yang diselenggarakan setiap hari di bulan Ramadan. Hari ini kita memasuki episode yang ke-27. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat menjalankan ibadah puasa di penghujung Ramadan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Lina Rasid, Kabid Sosial Kesehatan Masyarakat Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Pusat. Yang sama-sama kita cintai Ketua Umum KICI, Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Hajah Ratih Sanggarwati SE. Assalamualaikum Ibu Ketum. Waalaikumsalam Ibu Rina. Apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Ibu Ketum dan keluarga selalu sehat. Amin. Dan bisa selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin ya Allah. Amin. Saya juga ingin menyapa narasumber kita, Ustadz Abdul Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Dahsyat luar biasa. Iya. Lama juga ya kita nggak jumpa. Iya betul. Ketemu di Zoom hari ini, alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah di tengah-tengah jadwal padatnya Ustadz menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang terhormat ibu-ibu pengurus komunitas Ibu Cerdas Indonesia, baik yang di pusat, wilayah, maupun di luar negeri. Semoga selalu sehat ya ibu-ibu. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Hajah Ratih Sanggarwati, yang selalu terlihat cantik dan energik. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, atas perkenaan Allah, maka kita bisa sampai kepada meramu yang ke episode 27. Jadi menjelang terakhir ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan hidayah Allah untuk bisa menimba ilmu sampai pada berakhirnya meramu tahun 2023 ini. Yang saya hormati narasumber pada siang hari ini, Ustadz Abdul Latif SEMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ketum. Alhamdulillah, matur suwun, terima kasih hatur nuhun atas waktunya gitu ya di saat-saat ini 10 hari terakhir pasti banyak kesibukan Ustadz yang harus dijalankan, baik menemui jemaah secara langsung maupun online. Nah, kita salah satunya yang mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini bisa ditemui
oleh Ustadz untuk supaya bisa belajar pada acara meramu ini. Yang saya banggakan Ibu Lina Rashid yang sebagai person in charge pada episode 27 ini. Terima kasih, mukanya berseri-seri karena habis ketemu dengan cucu mantu semuanya ngumpul jadi satu, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi sampai latihan lebaran gitu ya. Karena lebarannya belum sampai gitu. Terus kemudian jadi latihan lebaran, alhamdulillah turut berbahagia. Terima kasih Bu Lina atas waktunya. Sama-sama Kemudian Bu Ketum. ya, para waketum yang hadir, saya melihat mungkin sebentar lagi juga Bu Lina hadir, Bu Fitri. Terima kasih, biasanya Ibu Dewan Pengawas juga hadir, Ibu Eni Martuti Jarot, tapi mohon doa Putri Ibu Eni 2 hari yang lalu terdampak COVID ya. Jadi COVID ini Masya Allah, naik masih lagi ada ya. 40% lagi dengan apa yang baru ya. Apa namanya, spesies yang baru gitu ya. Iya. Jadi kita memang harus berhati-hati, katanya tanpa gejala, tanpa apa, tahu tiba-tiba paru-parunya sudah putih gitu ya. Itu seperti itu yang sekarang ini diderita. Meskipun Masya pemerintah Allah. menyampaikan bahwa boleh tidak memakai masker, tapi sebaiknya memang kita tetap menggunakan masker di area-area tertutup dan banyak orang begitu ya, karena saya melihatnya bahwa menjaga diri dan berhati-hati adalah termasuk rasa syukur kita kepada Allah diberikan nafas yang berkepanjangan sampai hari ini. Yang saya banggakan para wasekjen yang hadir, terima kasih. Kemudian terima kasih juga Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ibu Ulupi Hasuti yang nggak pernah absen sama sekali. Hari ini sudah mau tadi disampaikan katanya jam 1 harus meninggalkan ruang Zoom gitu, tapi rasanya sayang sekali. Mudah-mudahan dalam perjalanan menuju Masjid Pondok Indah Ibu Ulupi masih bisa mendengarkan ataupun mendapatkan ilmu dari Zoom kali ini. Terima kasih Ibu Tanti Lydia sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan. Biasanya juga Ibu Raihani, Ketua Bidang Agama dan Rohani juga hadir. Gitu. Terima kasih. Kemudian terima kasih kepada Kici Sultan, Kici Kaltim, kemudian Kici Kici Sultan, Kici Kaltim, Kici Jatim. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Kici Sulawesi Selatan, kemudian Kici Kalimantan Selatan, kemudian Kici Lampung. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dan kemudian kita bisa mengamalkannya bagaimana menjadi ihsan dalam bulan Ramadan ini. Menjadi ihsan, belajar ihsan pada bulan Ramadan ini, lalu kemudian kita terapkan pada 11 bulan yang akan datang. Bismillah, karena memang tidak mudah menjadi ihsan itu, tetapi saya sangat yakin kalau kita berniat dan kemudian kita mendapatkan ilmu dari Ustadz Abdul Latif, maka insya Allah kita berusaha menuju ke sana. Menuju puncak memang tidak mudah, tetapi percayalah, ketika itu masih bisa dipandang, kita masih bisa mencapainya. Terima kasih, selamat menjadi manusia-manusia yang ihsan pada bulan Ramadan ini. Sampai jumpa. Kok sampai jumpa sih? Belum sampai jumpa ini ya, Bu. Baru mau ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ketum. Ibu Ketum ini selalu cerah, luar biasa. Ya, baik, selanjutnya adalah kita memasuki acara inti. Marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Abdul Latif. Tema kita kali ini adalah ihsan dalam Ramadan. Bahwasanya Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
diumpamakan seperti tripod, ketiganya saling menguatkan. Kalau salah satunya patah, maka akan runtuh. Untuk lebih jelasnya, kita simak sama-sama nanti penjelasan dari Ustadz Latif. Izin mungkin sebelumnya Ustadz, saya bacakan sedikit profil singkatnya. Nama lengkap adalah Ustadz Abdul Latif SEMA, lahir 12 September 1975, pendidikan S1 Ekonomi STEI ya. STEI. Ya, S2-nya Ekonomi Islam UIN dan sekarang sepertinya sedang melanjutkan S3 ya Ustadz. Iya betul. Luar biasa, semoga sukses dan lancar ya. Amin, Ustadz. amin, makasih, makasih. Kegiatan saat ini adalah beliau adalah Direktur Utama PT Erinco Hatama Abadi. Beliau adalah Ustadz yang pengusaha. Luar biasa. Dan salah seorang penemu metode tahfiz hatam tanpa menghafal. Pengalaman pembicara beliau banyak di radio dan TV, salah satunya adalah di TV One, TVRI, dan apa ya satunya lagi tuh TV CCTV. Oh, CCTV. Luar biasa. Dan untuk mengisi di lembaga pemerintahan, beliau fokus sepertinya mengisi di Istana Wapres dan Mabes TNI. Juga beliau salah seorang penulis buku Hafal Tanpa Menghafalkan. Jadi ibu-ibu yang mau hafal Al-Quran tanpa menghafalkan bisa menghubungi beliau. Baik, tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Silakan Ustadz Latif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, Ibu Ketum, Ibu Hajah Rati Sanggarwati, para wakil ketua umum, para wakil sekjen, para pimpinan-pimpinan di daerah semua, ibu-ibu kici semua calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa bersilaturahim. Di sini ibu-ibu semua ya. Berarti sementara saya paling ganteng nih. Alhamdulillah. Saingannya hanya adminnya. Gitu ya. Saingannya hanya admin, wah. Saya langsung kalah kayaknya. Dan Ibu Herlina Susanti, moderator, dan semua calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Kita sekarang berarti pada sudah berapa 25 ya? Ya kita sudah 25 ya. Puasanya 24, Ustaz. Oh, puasanya 24. Iya. Alhamdulillah ya. Saya juga salut nih. Alhamdulillah ternyata meramu tadi kepanjangannya apa ya? Menjadikan Ramadan tambah ilmu. Tambah ilmu. Masya Allah, ini luar biasa ya. Alhamdulillah ya, saya tadi sudah diperkenalkan, maka saya langsung saja kepada ihsan dalam Ramadan ya. Izin ibu-ibu semua, saya berbagi sedikit lah. Mudah-mudahan ilmu yang Allah titipkan pada saya ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ihsan dalam Ramadan tadi sudah saya lanjutin aja deh. Jadi di dalam takwa itu, untuk menuju ketakwaan memang tidak langsung takwa gitu ya. Pasca Ramadan kita makin bertakwa, lalu pasca Ramadan berikutnya makin bertakwa lagi, terus makin bertakwa. Tapi itu semua terjadi insya Allah ketika puasa kita adalah puasa lahir dan batin. Kalau puasa hanya lahiriah saja, ini tidak meningkatkan ketakwaan. Tetapi ketika puasanya itu lahir dan batin, insya Allah bisa meningkatkan ketakwaan.
Nah, misalkan ya, lapar nih menurut para sufi nih ya. Menurut Abu Yazid Al-Bustami, lapar itu seperti awan. Apabila seorang lapar, maka awan itu akan menurunkan hujan hikmah ke dalam hatinya. Ini bahkan bagi muslim dan bagi non-muslim, itu puasa itu menjadi sebuah proses alami yang meningkatkan hikmah. Nah, ini ya, bagi non-muslim aja begitu, apalagi bagi muslim. Nah, dan salah satu tanda bahwa puasa kita diterima ini adalah eh, kita nggak bisa lihat sekarang, tapi kita lihatnya nanti setelah Ramadan, kita masih rajin puasa apa enggak. Nah, itu salah satu tanda diterimanya puasa adalah ketika kebaikan itu manjang. Nah, setelah Ramadan itu masih sering puasa sunnah. Biasanya ibu-ibu paling rajin nih puasa sunnah ya, dibanding bapak-bapak gitu ya. Lalu mudah-mudahan itu tanda-tanda bahwa kita rindu dengan puasa. Masya Allah itu ya, tanda diterimanya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aku merasakan ibadahku paling lezat ketika perutku menyentuh pinggangku karena kelaparan yang amat sangat. Jadi ada sebuah potensi menikmati ibadah adalah ketika lapar. Maka ketika lapar, kita baca Quran itu lebih nikmat. Ketika lapar, kita zikir, tapi laparnya lapar yang ikhlas ya. Nah, ada lapar yang ikhlas, ada lapar nggak ikhlas. Kalau lapar nggak ikhlas itu makin pemarah tuh. Nah, itu. Jadi kalau udah lapar nih, gue lapar nih gitu, gue telan lo gitu kan. Ya, makin pemarah itu bisa jadi itu. Nah, tapi laparnya lapar ikhlas. Beda lapar ikhlas dengan tidak. Imam Al-Junaid berkata, ketika seorang menjadikan penghalang antara dirinya dengan kolbunya dengan perut yang kenyang, maka bagaimana mungkin dia merasakan nikmatnya munajat kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh munajat di tengah malam. Katakanlah tarawih lah. Tarawih kalau perut terlalu kenyang juga kan ini serba salah. Imamnya lambat ngantuk, imamnya cepat mau muntah, begitu kan? Jadi apa namanya? Kalau kenyang itu ibadah jadi kurang nikmat. Nah itu jadi lapar merupakan hidangan utama ahli ibadah. Maka para ahli ibadah itu senang berlapar-lapar. Bahkan ada seorang ulama besar yaitu Imam Nawawi, penyusun kitab Al-Arba'inun Nawawiyah dan banyak kitab. Beliau ngumpulin 40 kitab, lalu 40 itu ya dibuatlah artikel begitu kan, dibuat satu bundle gitu. Dan ternyata kitab itu kitab yang paling termasuk kitab hadis yang paling laris dikaji, yaitu Arba'inun Nawawiyah. Dan beliau adalah mengapa ilmunya begitu banyak? Salah satu rahasianya beliau puasa setiap hari. Kecuali puasa di 5 hari yang diharamkan berpuasa. Artinya ketika diharamkan berpuasa, berarti selain yang 5 hari ini halal berpuasa. 5 hari itu apa? Yaitu Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari setelah Idul Adha. Nah, ini haram berpuasa. 3 hari ini Allah sedang menjamu begitu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki tentang ihsan ya. Insya Allah ketika kita berihsan, maka Ramadan ini memberikan hasil training yang banyak. Tarawih ini membuat kita tunduk dan ikhlas. Puasa ini membuat kita lebih jujur, lebih sabar. Ketika kita berbuka, kita lebih bersyukur kepada Allah dengan sekedar air putih atau teh manis lah gitu ya. Berbukalah dengan yang manis gitu. Tapi kata teman saya bukan berbuka dengan yang manis, berbuka dengan yang sayang, yaitu istri, kata dia gitu ya. Bolehlah. Tapi yang manis ini perlu dicermati juga ya, nggak mesti yang manis-manis bisa bahaya nih. Manis itu buah-buah yang tidak dimasak, seperti itu. Kurma maksudnya. Lalu apa namanya, tilawah juga meningkatkan komunikasi. Dan itu ketika kita berihsan di dalam Ramadan. Nah, sebelumnya saya bahas dulu ihsan itu. Ihsan diartikan banyak hal. Pertama, ihsan ada yang mengartikan ihsan ini lebih dari adil. Jadi kalau minjam uang 10 juta, lalu karena dia berterima kasih, usahanya berhasil, lalu dia memberikan lebih dari sekedar yang adil, nah itu namanya ihsan. Dipukul dibalas dengan kebaikan, nah itu ihsan. Harusnya dipukul dibalas dengan pukulan, tapi dibalas dengan kebaikan. Ada juga ihsan yang berarti memang ihsan itu berbuat baik.
ketika kita menyembelih hewan, sembelihan, berihsanlah di dalam menyembelih. Nah, berbuat baik. Maksudnya memberikan yang terbaik. Maka pisaunya betul-betul diasah supaya meminimalisir rasa sakit. Lalu ditutup dengan daun atau apa supaya tidak terlihat, begitu kan? Nah, itu berihsan di dalam menyembelih. Lalu ihsan yang berikutnya justru menjadi pengertian yang paling pokok ini. Ihsan yang merupakan rukun agama. Nah, ini menjadi hal yang penting. Nah, ini hal yang paling penting untuk kita bahas ya. Di mana rukun agama itu ada 3 pilar rukun agama. Tadi Ibu moderator sudah menyampaikan ya. Islam, iman, ihsan. Nah, itu 3I. Nah, ini saya ingin mengawali dari sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya alladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah, fis-silmi, dalam Islam, kafatan, secara keseluruhan. Keseluruhan baik Islam, iman maupun ihsan. Nah, begitu. Saya ingin mengawali dari sebuah kisah tentang sebuah hadis ya. Dalam hadis itu suatu saat Sayyidina Umar ini bercerita kepada anaknya. Sayyidina Umar itu suatu hari sedang asik-asik berduduk-duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang laki-laki, pakaiannya sangat putih bersih. Syadidu sawadis sa'ar, dia rambutnya hitam legam. Pakaiannya putih bersih. Syadidu bayadis thiyab, sangat putih. Syadidu sawadis sa'ar, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terdapat padanya tanda-tanda perjalanan. Nah, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun dari kita yang mengetahui mengenalnya. Jadi ini tamu ini misterius. Kalau dibilang orang dekat, kok nggak ada yang kenal. Kalau dibilang orang jauh, kok nggak ada tanda-tandanya. Biasanya tanda-tanda orang jauh itu kan yang namanya di Arab itu the kill and the kumel and the kucel gitu ya. Pokoknya kucel lah yang namanya dari kabilah ke kabilah itu. Waduh, kita tahu lah ketika kita umroh ya. Yang namanya Saudi itu nggak jauh dari batu, debu gitu kan. Mesti kucel lah begitu. Tapi ini kok orang jauh juga bukan, karena bersih-bersih gitu kan. Orang dekat juga nggak ada yang kenal. Lalu orang itu menghadap Nabi, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi, dan tangannya memegang paha Nabi. Lalu tamu tadi berkata, akhbirni anil Islam, jelaskan padaku tentang Islam. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Wah, manggilnya aja ya Muhammad tuh. Nah, itu. Akhbirni anil Islam, jelaskan padaku tentang Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa al-Islam sebagaimana rukun yang kita ketahui sampai sekarang ya, antasyhadu alla ilaha illallah. Kalau di lagu-lagu anak-anak itu, Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Nah, itu ya, kalau di lagu-lagu anak-anak itu. Akhirnya tamu tadi berkata, sodakta, engkau benar. Ini bingung, sahabat lah. Dia tadi nanya, kok dia nanya, dia membenarkan, ini siapa nih? Wah, sahabat Umar mulai geram nih, siapa lagi nih? Manggilnya ya Muhammad aja lagi, Muhammad, gitu kan? Waduh, lalu belum selesai keheranan Umar bin Khattab, tamu tadi bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Sekarang jelaskan padaku tentang iman. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir. Nah, begitu lagu anak-anak gitu. Akhirnya tamu tadi lagi-lagi berkata, engkau benar. Lalu tamu tadi bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Sekarang fa akhbirni anil ihsan. Sekarang jelaskan padaku tentang ihsan. Nah, inilah bahasan kita. Hadis kunci bahasan kita ya. Lalu Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah.
kalaupun enggak melihat Allah, merasa sedang dilihat oleh Allah. Lalu tamu tadi berkata, sodakta, engkau benar. Nah, sementara itu belum selesai, tamu tadi bertanya, akhbirni anis sa'ah, jelaskan padaku tentang kiamat. Lalu bertanyalah, menjawablah Rasul, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Enggak ada orang yang bertanya tentang kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Oh, kalau gitu tanda-tandanya deh, gitu kan? Kata tamu tadi. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu jelaskan tanda-tandanya. Nah, lalu Rasul menjawab, antalidal amatu rabbataha. Engkau akan jumpai sahaya wanita melahirkan tuannya. Jadi nanti kalau udah kiamat zaman akhir, kiamat sudah dekat, nanti akan ada wanita-wanita, hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Diartikan bahwa secara fisik memang begitu, dia menikah dengan tuan, lalu lahirlah anak, anaknya menjadi tuannya. Lalu diartikan yang lebih kontekstual lagi adalah nanti kalau udah zaman akhir itu ada banyak anak gayanya kayak majikan. Ada istilah kalau orang tua kaya, anak jadi raja gitu ya. Anak kaya, orang tua jadi pembantu atau budak gitu ya. Nah itu. Nah ini anaknya majikannya, orang tuanya budaknya. Kalau sudah akhir zaman akan terjadi seperti itu. Dan akan engkau lihat orang-orang yang bertelanjang kaki dan badan, bangsa yang biasa bertelanjang kaki dan badan, miskin, penggembala kambing, sama bermegah-megahan dalam membangun gedung. Maka kita lihat bangsa Arab itu bangsa bertelanjang kaki dan badan. Kalau kita lihat di umrah itu, di tempat unta itu, penggembala unta itu mereka nggak pakai baju tuh. Mau dong susu unta, mau beli susu unta. Oh iya, dia cari dulu tuh. Mana aqua botol yang udah nggak ini ya. Aqua botol dicari, dikocakin dulu, diisi susu unta. Nah, itulah miskin penggembala kambing. Sekarang gedung-gedung pencakar langit ada di Arab ya. Nah, itu Burj Khalifa 825 meter. Wah, tinggi sekali. Oke, kita lanjut. Mungkin artinya salah satunya itu. Kesimpulannya akhirnya summan tolako falabis tumalian. Orang itu bertolak pergi, aku terheran-heran, kata Umar. Rasul bertanya, hai Umar, tahu nggak tadi siapa? Allah dan Rasul yang lebih tahu. Dia adalah Jibril, datang kepadamu untuk mengajarimu tentang agamamu. Mau pantasan Jibril gitu kan? Nah, Jibril menyerupai manusia. Jibril tugasnya menyampaikan kepada Rasul. Yang tugas menyampaikan kepada manusia adalah Rasul, maka Jibril tidak langsung. Jibril memegang paha Rasul. Nah, disitulah salah satu cara transfer ilmu dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pegang paha Rasul. Nah, itu. Kalau waktu di ayat pertama kan beliau peluk Rasul. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra. Jadi dipeluk, disentuh, maka di situ transfer ilmu. Maka kadang-kadang begitu juga, kita ada ulama, kita cium tangan, lalu ternyata dapat ilmu. Kadang-kadang begitu juga terjadi itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara ya, agama itu kalau diibaratkan tripod. Nah, tripod itu berisi 3 ya, yang menopang agama kita. Ada 3 pilar atau 3 rukun. Pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang kedua ihsan. Ihsan itu adalah beribadahlah bagaikan dilihat oleh Allah, gitu kata lagunya. Nah, itu. Nah, 3 rukun ini menjadi satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Jadi, saya nggak mau ihsan, saya udah cukup lah rukun Islam, rukun iman, begitu kan? Ini kalau tripod ini akan runtuh, jatuh lah agama kita. Dan dari 3 rukun ini yang paling tidak familiar adalah rukun ihsan. Mari kita lihat misalkan sambutan kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman. Habis itu apa tuh? Sehat walafiat. Nah, gitu kan? Ihsan nggak disebut. Nah, itu. Akhirnya ihsan menjadi paling asing. Ponakan saya ditanya, Aska,
rukun Islam ada berapa? 5, kata dia. Kalau rukun iman 6, rukun ihsan 5, 6, 7, kata dia gitu kan. Aduh, malah jawab 7. Itu bukti bahwa ihsan itu tidak familiar. Ihsan itu paling asing. Maka ihsan ini harusnya mendapatkan porsi yang seimbang, porsi yang adil begitu. Maka pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ihsan, kita bahasa Italinya kita preteli lagi ya. Wah, preteli ya, bahasa Itali mana tuh? Preteli. Kita preteli lagi, breakdown lagi nih ihsan ini ya. Oke, jadi rukunnya tadi ada 3, rukun Islam, iman, dan ihsan. Lalu dari hadis kunci tadi, hadis itu dianggap oleh ulama sebagai ummul hadis. Ini kan ibu ya, komunitas ibu cerdas Indonesia. Kici ya. Kici apa kece? Kici yang kece lah gitu ya. Kici yang kece-kece. Komunitas ibu. Nah, ini juga ada ibunya juga nih. Jadi Quran ada ibunya, Ummul Quran yaitu Al-Fatihah. Hadis juga ada ibunya juga. Nah, ibu-ibu perlu tahu nih. Apa ibunya hadis? Ibunya hadis adalah hadis tadi tentang Jibril. Loh, kok dibilang ibunya hadis? Iya. Apa ada bahasan yang keluar dari ini? Nah, ini induknya semua. Mau cerita apa syaratnya sholat, rukun sholat yang membatalkan sholat, puasa, semua ada di sini semua. Tentang apa? Tentang haji. Wah, begitu banyaknya haji, tentang puasa, apa, ada semua di sini. Ini induknya nih. Ini big picture dari agama Islam. Nah, jadi komunitas ibu cerdas perlu tahu juga ya. Bahkan bisa jadi udah pada tahu. Jadi ada Ummul Quran, ada Ummul Hadis. Inilah Ummul Hadis. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjutkan kepada yang tadi bahasa Italinya itu Fratelli ya. Nah, lalu apa isi dari rukun Islam itu? Isinya adalah ibadah-ibadah lahir. Nah, itu ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Nah, itu. Kalau rukun iman, iman itu percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir. Oh, tentang percaya, keyakinan. Nah, ihsan itu adalah beribadahlah bagaikan merasa ketika engkau beribadah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi ini aspek batin. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini sampai jam berapa ya, Bu Haji Lina? Pemaparan dulu. Kita nanti ada sesi tanya jawab, Ustadz. Iya. Iya, sampai jam 1.30 ya. 1.30 pemaparan atau tanya jawab, berikut tanya jawab? Berikut tanya jawab. Oh, kalau gitu saya singkek pade ya. Saya percepat aja kalau gitu. Baik, terima kasih. Lalu yang kedua adalah rukun rukun Islam itu isinya ibadah-ibadah lahiriah. Maka karena ibadah lahiriah ada ilmu yang membahas tentang ibadah lahiriah. Ilmu itu adalah ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu membahas hanya ibadah-ibadah lahiriah. Contoh, ketika sholat dalam fikih itu, definisi fikih adalah aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Sholat adalah rangkaian ucapan dan gerakan tertentu, diawali takbir, diakhiri salam. Jadi yang dimaksud dengan sholat itu awalnya takbir, sebelum takbir belum sholat, akhirnya salam. Maka sebelum takbir terserah, mau minum boleh, mau makan boleh, kalau nggak puasa gitu ya, mau dandan boleh, ngobrol boleh, jungkir balik boleh, usoli boleh juga. Jadi usoli, masa ngomong usoli nggak boleh? Kan sebelum takbir. Yang nggak boleh itu sholat yang pakai usoli. Contohnya begini, Allahu Akbar usoli fardhul maghribi. Nah, itu nggak boleh. Karena itu startnya adalah saat takbir. Maka sebelum takbir jangankan usoli, jungkir balik juga boleh, ngobrol juga boleh, gitu kan. Setelah salam, nah sampai salam. Salam itu sholat batasnya sampai salam. Setelah salam namanya bukan sholat lagi. Salaman kanan kiri boleh nggak? Ya boleh. Jangankan salaman kanan kiri, kabur aja boleh. Jungkir balik juga boleh, apalagi salaman kanan kiri, gitu kan?
Apalagi bangsa Indonesia ini orang timur ini gitu kan, sopan santunnya luar biasa. Kayaknya kalau ketemu nggak salaman bagaimana gitu kan. Kabayan aja di supermarket disalamin semua. Oke, jadi apalagi di samping kita gitu. Wah, itu. Jadi tentu boleh kalau udah salam. Nah, jadi kalau kita tahu fikih, jadi kita nggak banyak berdebat, kita nggak banyak menyalahkan orang lain. Oh, silakan aja. Boleh pakai usoli boleh, nggak pakai usoli juga boleh. Yang penting niat itu di kolbu. Nah, tetapi yang pakai usoli sebelum takbir juga jangan disalahkan. Yang setelah salam juga jangan disalahkan juga. Kabur aja boleh, apalagi salaman kanan kiri karena sudah selesai. Nah, itu tapi fikih itu tidak membahas kekhusyuan. Fikih itu tidak membahas keikhlasan, syukur, sabar, nggak dibahas. Hanya ucapan dan gerakan. Maka kalau sholatnya udah benar nih, ucapannya benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu ya. Nah, bacanya udah benar, gerakannya juga nggak ada gerakan yang 3 kali berturut-turut membatalkan sholat gitu ya. Ya udah, sholatnya benar. Meskipun sholatnya itu sambil inget masakan, wah gitu ya. Wah, nanti masak itu gimana cara kok dia bikin kue nastar bisa enak begitu ya, gitu kan? Jangan-jangan nih telur, jangan-jangan begini, jangan-jangan prosesnya dan lain sebagainya. Itu sholat sambil mikirin kue, misalkan gitu. Itu nggak masalah menurut fikih. Jadi fikih yang penting ucapannya benar, gerakannya benar, ya udah sah. Itulah fikih. Maka fikih aja nggak cukup. Nah, ini kita lanjut kepada yang tadi. Nah, ini skema utamanya, ini slide utamanya di sini. Yang kedua adalah rukun iman. Percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir. Lalu tadi ada pertanyaan tentang kiamat, kenapa nggak jadi rukun juga? Iya, kiamat kan ada di dalam rukun iman. Jadi udah masuk gitu. Lalu ilmu yang membahas tentang keimanan, keyakinan ini banyak namanya. Ada yang menyebutnya ilmu usuluddin, asal agama. Ada yang menyebutnya dengan ilmu teologi, ilmu tentang ketuhanan. Ada yang menyebutnya dengan ilmu kalam, ilmu yang paling banyak mengundang perdebatan, kalam gitu kan. Ada yang menyebutkan dengan ilmu akidah, tauhid, macam-macam nih nama ilmu yang membahas tentang keyakinan. Katakanlah kita ambil usuluddin yang digunakan di IAIN ya, usuluddin. Oke. Ini lalu yang ketiga ilmu yang membahas amal batin apa? Tadi kan puasa ucapannya, sholat ucapannya, gerakannya dalam ilmu fikih. Lalu yang membahas kekhusyuan mana? Itulah yang disebut dengan tasawuf. Ada yang menyebutnya dengan zuhud, ada yang menyebutkan dengan tapi zuhud ini baru satu part saja, belum komprehensif. Ada yang menyebutnya dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Tetapi ada juga yang menyebutnya dengan tasawuf. Nah, ternyata dalam perkembangannya lebih banyak digunakan istilah tasawuf, termasuk oleh Buya Hamka. Buya Hamka yang filmnya nanti habis Lebaran mau rilis gitu ya, udah ada gala premiernya, barangkali sebagian sudah ikut. Itu film rekor, dengar-dengar itu rekor termahal lah untuk di level Indonesia. Oke, jadi Buya Hamka juga menggunakan istilah tasawuf dalam buku beliau Tasawuf Modern. Nah, itu. Nah, saya ingin menjelaskan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan perintah, contoh, larangan. Nah, perintah ada larangan, ada juga contoh tentunya ya. Ketika beliau perintahkan berarti beliau contohkan juga gitu. Ketika perintah itu dan larangan itu kaitannya dengan sholat, puasa, zakat, larangannya berzina, mencuri, berjudi. Oh, ini semua aspek-aspek fisik nih yang lebih dominan. Maka ulama menyebutnya kalau gitu, ini kita masukkan dalam kategori ilmu fikih. Nah, itu. Di zaman Rasul nggak ada nama ilmu fikih itu. Prakteknya, perintahnya, larangannya dari beliau, praktek contoh itu dari beliau. Tapi beliau tidak kasih nama ini ilmu fikih. Ulama lah yang mengklasifikasi. Lalu yang kedua, ketika perintahnya itu terkait iman kepada Allah, kepada Nabi, kepada malaikat, larangannya terkait dengan keyakinan-keyakinan juga, kafir, murtad, maka
ulama mengkategorisasi, oh ini ilmunya ilmu usuluddin. Nah, itu. Lagi-lagi di zaman Rasul juga nggak ada nama ilmu usuluddin. Yang ketiga, perintah Rasul tentang khusyuk, ikhlas, syukur, sabar. Lalu larangannya takabur. Sifatnya ini amal-amal batin nih. Sifatnya akhlak, amal batin, begitu kan? Ria, dengki, ini batin semua. Ria itu akarnya adalah ujub. Ria itu berasal dari bahasa Arab, ro'a, gitu kan, melihat. Ujub itu merasa kagum, hebat banget gue nih, kayaknya paling hebat nih, kan gitu kan. Nah, itu ketika ingin dilihat oleh orang namanya ria. Ketika ingin didengar oleh orang namanya sum'ah, dari sami'a, sima, gitu kan, ingin disimak. Ketika ujubnya itu merasa hebatnya itu sampai merendahkan orang lain, namanya takabur. Nah itu. Jadi akarnya satu, ujub, merasa ajib terhadap dirinya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Ini perintahnya, larangannya ada di zaman Rasul. Rasul lah yang memberikan praktek, tapi Rasul nggak ngasih nama. Nah, itu. Maka ulama kalau gitu kita beri nama sebagai ilmu tasawuf. Ada yang berkata jangan belajar tasawuf. Kenapa? Tasawuf itu nggak diajarkan di zaman Nabi. Coba cari satu aja hadis perintah untuk belajar tasawuf. Ya nggak bakal ada orang yang ngasih nama ulama, tapi isinya diajarkan oleh Nabi. Namanya belum ada, tapi isinya Nabi yang mengajarkan. Kalau kita jangan belajar tasawuf karena alasannya nggak diajarkan di zaman Nabi. Ada nggak hadis membahas tentang ilmu fikih? Kalau yufaqihu fiddin kalimatnya ada, tapi ilmu fikih nggak ada. Ilmu usuluddin nggak ada. Dan bahayanya ketika jangan belajar tasawuf, nah itu sama dengan kita nggak usah khusyuk. Udah sholat aja puluhan tahun silakan, nggak usah khusyuk lah. Lalu nggak usah bersyukur, ya Allah ini hidup ini ya, kita sama-sama tahu ya ibu-ibu kici ya, bahwa kenikmatan hidup itu sangat dipengaruhi oleh rasa syukur kita. Jadi kalau kita bersyukur, hidup itu nikmat. Kalau nggak bersyukur, apapun yang ada di hadapan kita nggak ada yang nikmat. Mau makanan nggak bersyukur, nggak nikmat. Rumah nggak bersyukur, nggak nikmat. Kendaraan nggak bersyukur, nggak nikmat. Pasangan hidup nggak bersyukur, nggak nikmat. Kalau udah berkata, apaan suami saya begitu? No, suami dia no barono. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Itu suami langsung terasa nggak nikmat. Tapi ini ibu-ibu ini insya Allah ibu-ibu yang nikmat nih hidupnya karena bersyukur kepada Allah. Amin. Bayangin kalau syukur dicabut dari kolbu kita, nggak ada kenikmatan di dunia ini. Ya Allah. Jadi kalau yang kurang bukan nikmatnya, yang kurang syukurnya gitu. Yang kurang bukan sholatnya, sholat udah pada sholat, yang kurang khusyuknya. Perjuangan pengabdian yang kurang tuh ikhlasnya, yang kurang tuh sabarnya. Jadi bagaimana mungkin kita kurang dalam bidang tasawuf, loh kok malah dilarang? Ini sama dengan menghancurkan agama kita. Jadi agamanya tinggal fisiknya saja, tetapi tanpa ruh. Nah itu saya ingin menyampaikan urgensi dalil tentang urgensi amal batin ya. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak, di sini laki-laki ya, konteksnya Arab. Nah, keluarga maksudnya. Tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan kolbu yang bersih. Ujung-ujungnya kebersihan kolbu. Ujung-ujungnya kebersihan kolbu berarti kebersihan batin, berarti amal batin. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kebersihan kolbu ini menjadi ujung-ujungnya dia, dan kita nggak mempelajari ilmu kebersihan batin, wah bahaya nih. Nanti di akhirat, ya Allah, dulu saya belajar banyak, tapi ilmu kebersihan kolbu saya nggak pelajari, ya Allah. Akhirnya di sana nyesel, karena ternyata penentunya itu di akhirat itu. Bahkan di dalam diperjelas dengan sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad dan rupamu, yang Allah lihat adalah kolbumu. Apa saja bahasannya ilmu tasawuf itu? Ini kalau kita belajar dari kitab Ihya ya. Ini kitab Ihya ini luar biasa ya, bukan tentang tasawuf saja, tetapi ada bisnis juga. Wah, hebat lah yang namanya
Imam Ghazali itu ya, udah wafat tapi selalu dibahas oleh para ilmuwan. Oke, ihya itu antara lain rahasia bersuci, rahasia sholat. Satu bahasan aja jadi training tersendiri tuh, sholat khusyuk. Rahasianya bagaimana sih kita bisa sholat itu? Rahasianya apa di balik zakat gitu kan? Rahasia puasa, rahasia haji dan lain sebagainya. Adab mencari nafkah, adab bergaul, adab bepergian, adab bisnis itu banyak tuh. Nah, karakter building di situ dibahas oleh Imam Ghazali, masya Allah. Terplesetnya lisan gitu kan. Tentu bagian dari tasawuf itu adalah akhlak. Nah, seperti itu. Bayangkan ada cinta, rindu, tenang, ridho. Waduh, udah bahagia deh. Kalau orang secara batin bersih itu kan, inner beauty. Wah, ini ya, ibu-ibu Kici ini, inner beauty. Nah, inner beauty inilah, apa namanya, spiritual beauty. Nah, itu. Jadi, tasawuf lah ilmu yang membahas tentang inner beauty. Tasawuf membahas tentang ibadah batin, kebersihan kolbu. Nah, seperti itu. Lalu tentang urgensi tasawuf ini, amal batin ini, saya ingin akhiri dengan beberapa testimoni dari para ulama-ulama ahli fikih. Menurut Imam Hanafi namanya Nu'man bin Thabit. Kalau ibu-ibu pernah dengar kisah ada seorang pemuda berada di pinggir sungai, dia makan tuh apel krep, pas habis makan, ini apel punya siapa ya? Halal apa enggak nih? Waduh, jangan-jangan ini subhat nih. Saya cari deh. Nah, singkat cerita, ditemukanlah kebun apel, nanya kepada pemiliknya, dia minta diikhlaskan satu gigitan itu, dan diikhlaskan dengan syarat menikahi anaknya. Anaknya lumpuh, tuli, buta, ternyata lumpuh dari maksiat, tuli dari maksiat, buta dari maksiat. Intinya, orang tersebut namanya Thabit bin Abdullah, orang tersebut itu ya. Dia pemuda yang soleh, pemuda yang bersih dari dosa, sangat memperhatikan syubhat, dan dia menikah dengan wanita yang bersih dari maksiat. Masya Allah, bersih dari syubhat, berjumpa wanita bersih dari maksiat. Maka lahirlah anak namanya Nu'man bin Thabit, dan anak itu yang kita kenal dengan sebutan Imam Hanafi. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bersih dari penyakit, dari pemakanan yang haram, bersih dari dosa, siap-siap generasi kita akan menjadi generasi yang unggul. Inilah perbaikan keturunan. Bukan laki-laki buruk rupa berjumpa wanita yang apa namanya cantik, lalu perbaikan keturunan itu sih fisik. Tetapi ketika apa namanya bersih dari syubhat, bersih dari maksiat, laki perempuan seperti itu, inilah akan terjadi perbaikan keturunan. Nu'man berkata, laula sanatan lahalakan Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun, Nu'man udah celaka tuh. Untung saya 2 tahun bersama Imam Ja'far Shadiq. Oke. Berikutnya Imam Malik berkata, man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazandaqa. Siapa yang bertasawuf tanpa berfikih, zindik, kebatinan. Sing penting eling, nggak perlu sholat, yang penting berbuat baik sama tetangga, gitu kan? Ada juga yang mempelajari fikih tapi tidak bertasawuf, tersesat, kata Imam Maliki. Masya Allah. Kalau nggak pakai tasawuf, kirain ibadahnya udah bener, ternyata nggak khusyuk, udah puluhan tahun sholat nggak khusyuk-khusyuk, gitu kan? Siapa yang menggabungkan keduanya, baru dia mencapai kebenaran. Imam Syafi'i berkata, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu. Jadilah faqih sekaligus sufi, kata dia. Tapi jangan jadi salah satu saja. Ini aku sungguh-sungguh, aku apa namanya, menasihati kalian, kata Imam Syafi'i. Fadzalika qasin lam yadzuq qalbuhu tuqa. Orang yang fikih saja dia qasin, keras kolbunya, gampang nyala-nyalain orang, radikalisme gitu, ekstremisme. Ini orang berfikih tapi tidak bertasawuf, biasanya ciri-cirinya begitu. Qasil kolbu, kolbunya keras. Keras itu ya gampang marah, gampang benci, gampang nyalain orang. Negatif aja bawaannya. Nah, itu ya. Dia nggak merasakan ketakwaan. Lalu wahadza jahulun kaifadzul jahli yasluhu, dan yang satu lagi sufi saja, dia orang yang bodoh, bagaimana mungkin orang bodoh itu bisa baik. Jadi kalau fikih saja bisa keras hati dan tidak merasakan kenikmatan ibadah, sufi saja bodoh, bagaimana bisa bodoh itu menjadi orang baik. Demikian, karena sudah jam 3 kurang, jadi untuk sementara saya sudahi dulu.
saya kembalikan kepada moderator. Intinya adalah ihsan itu adalah ketika kita beribadah di dalam bulan Ramadan maupun setelahnya, kita merasa dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah, kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada di dalam bulan Ramadan berisi hidangan-hidangan rohani yang nikmat untuk kita konsumsi. Demikian dulu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Latif atas share ilmunya yang luar biasa. Semoga kita bisa menambah pemahaman kita tentang ihsan dan kita bisa mengamalkannya tentunya. Baik, selanjutnya mungkin kita tanya jawab. Silahkan ibu-ibu bila ingin bertanya langsung atau di chat. Saya lihat. Baik, mungkin saya bacakan ya Ustadz. Boleh, Mangga. Ada pertanyaan dari Ibu Liliani Sulteng. Mohon pencerahannya Ustadz agar kita tetap menjadi orang yang ikhlas dalam menghadapi pimpinan di kantor yang suka sekali marah, suka merendahkan, serta mempermalukan bawahannya di hadapan orang banyak. Bahkan di bulan Ramadan pun masih seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Itu dari Ibu Liliani. Iya, terima kasih. Ada dua pendekatan ya. Pertama pendekatan agama tentunya adalah ini sebuah peluang. Wah, sebuah peluang apa? Peluang untuk meningkatkan makom kita dengan kesabaran ya. Jadi sabar itu luar biasa. Kita pernah mendengar ya ada seorang kiai ketika kiai itu dikunjungi oleh saudaranya, kiai itu hebat. Mana kiai? Oh tuh kata si istrinya, itu lagi di hutan, biar dimakan serigala sekalian, begitu kan? Pas datang kiainya sama macan. Wah, macan aja nganterin, macan aja mikul kayu bakarnya, ini luar biasa nih kiai. Suatu saat istrinya meninggal. Pas istrinya meninggal, lalu ada istri sambungnya. Si saudaranya itu datang lagi, mana Pak, ada Pak Kiai? Oh, Pak Kiai lagi di luar gitu. Baik bener nih si istrinya nih. Tak lama kemudian Pak Kiainya datang, nggak ada lagi macan, nggak ada lagi cahaya. Ditanya kepada Pak Kiainya, Pak Kiai, dulu waktu istri yang dulu itu kok cahayanya hebat, kok sekarang begini nggak ada cahayanya? Kata istri, iya dulu aku mendapatkan derajat kesabaran karena istriku itu, waduh udah luar biasa lah begitu ya, betul-betul menguji kesabaran, dan dulu saat itu istri saya alhamdulillah bisa sabar. Tapi istri yang sekarang baik banget nih, gitu kan? Nggak ada ujian-ujian kesabarannya, derajatku turun lagi, kata Pak Kiai, gitu kan? Nah, jadi ini sebuah peluang ya, peluang untuk meningkatkan derajat kita. Di satu sisi begitu. Yang kedua, kan ada gunting kertas batu, begitu ya? Gunting bisa merobek-robek kertas. Kertas dia bisa menggulung batu. Batu bisa ngecek ngecek gunting sehingga gunting itu bisa patah. Ketika bos kita adalah gunting, datanglah sebagai batu. Itu ya. Jangan sebagai kertas, habislah kita, dihabisin begitu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia memang udah karakter begitu, udah nggak usah terlalu didengerin, nggak usah baper, udah biarin aja masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Udah biarin aja. Kadang-kadang apa yang dimaksud itu dengan apa yang diekspresikan itu nggak matching. Ada orang datang dipanggil sama bos yang model begitu tuh, datang sini, pas sudah sampai di ruangan gebrak meja dia, kamu gak berguna, gue tuh gebrak meja, keluar kamu dari sini. Wah, akhirnya orang tersebut, ya Allah, saya ngabdi di perusahaan ini, saya udah kerja dengan sebaik-baiknya, saya dibilang gak berguna, saya disuruh keluar. Akhirnya dia marahin cuma sekali sama bosnya, tapi dia ngulang-ulang terus itu marahan itu, kamu gak berguna, kamu keluar kamu dari sini, padahal dimarahin cuma sekali. Nah, ini bosnya gunting, dia datang sebagai kertas, habislah urusan gitu kan. Akhirnya dia udah keluar dari ruangan, itu masih terngiang-ngiang, masih diulang-ulang lagi tuh. Kamu gak berguna, keluar kamu dari sini, kamu gak berguna di tempat kerja, di depan komputer, kamu gak berguna, keluar kamu dari sini, di tempat makan, kamu gak berguna, keluar kamu dari sini. Akhirnya hidupnya betul-betul hancur dia saat itu, hatinya hancur.
hancur hatiku. Nah, itu ya. Hancur hatinya. Ke rumah juga terbawa ke rumah kehancuran hati itu. Akhirnya betul-betul dia resign. Keluar kamu dari sini. Dia resign betul. Resign dengan usia yang sudah tua begitu, tidak memungkinkan dia untuk kerja lagi, nyari kerjaan gak diterima, akhirnya dia hancurlah di akhir hayatnya itu. Gara-gara apa? Bosnya gunting, dia datang sebagai kertas gitu ya. Udah tahu bosnya begitu, dia baper. Itu dia ulang-ulang lagi. Ini dia udah ditusuk sama bosnya, ditusuk-tusuk lagi sama dia. Itu bagaikan begitu tuh. Maka kalau dari tusuk, ya udah biarin aja lah gitu kan. Datanglah sebagai batu. Maksudnya apa? Jadilah kepala batu di depan orang seperti itu. Karena bisa jadi maksud bosnya itu bukan betul-betul keluar. Keluar kamu maksudnya keluar dari ruangan gitu. Karena apa? Bosnya marah. Bosnya marah kenapa? Karena rugi besar. Ketika rugi besar kamu nggak berguna. Maksudnya saat proyek itu kamu tuh salah, kamu tuh gagal. Keluar kamu dari ruangan gitu maksudnya. Jadi ketika bosnya yang seperti itu mengatakan 100, diskonlah 90%. Mungkin maksudnya 10. Begitu. Nah, jadi datanglah sebagai batu. Ketika bos kita adalah batu, datanglah sebagai kertas. Kurang lebih begitulah, Ibu. Jadi ini mudah-mudahan meningkatkan derajat Ibu, tapi memang perlu kita berdakwah. Dakwahnya lewat mana? Mungkin tidak lewat kita. Cari orang yang didengar oleh bos. Apakah guru spiritualnya, ataukah lebih bos lagi investornya, atau apakah gitu ya. Mudah-mudahan sambil kita berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa, ya Allah, lembutkanlah kolbu bosku, ya Allah, tenteramkanlah batinnya, ya Allah, jadikanlah dia lebih soleh, ya Allah. Nah, itu ya. Yang jelas ketika kita mendoakan saudara kita, kata malaikat, walaka bimithlin. Mudah-mudahan kamu juga makin baik. Mudah-mudahan kamu juga memperoleh doa itu. Ketika kita doakan bos kita, ya Allah, lembutkanlah kolbunya, kata malaikat, mudah-mudahan kamu juga begitu. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang soleh, orang yang baik, kata malaikat, mudah-mudahan kamu juga begitu. Nah, itu ya. Jadi kita mendoakan, kita bersabar, insya Allah makom kita diangkat oleh Allah. Karena ujian itu macam-macam, ada ujian sakit, ada ujian rumah tangga, ada ujian bos, semua pasti ada ujiannya. Nah, begitu, mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran dan hikmah di balik semua ini. Wallahu a'lam. Ya, intinya mungkin kembali lagi ke kita ya, Ustadz ya. Jadi kalau menghadapi yang seperti itu, kitanya yang harus sabar. Kalau kita sama-sama, nggak ada bedanya dia sama kita berarti. Seperti itu ya, Ustaz. Jangan merubah sikap meskipun disakiti orang. Masya Allah. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, Ibu-Ibu? Bisa tanya langsung atau lewat chat. Kalau tidak ada, mungkin saya bertanya, Ustadz, boleh? Boleh. Tadi seperti Ustadz menjelaskan pilar Islam itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Sepertinya kita dari SD ya sudah menerima pelajaran itu. Seingat saya mulai SD kita sudah belajar tentang iman, Islam, dan ihsan. Tapi kenapa yang lebih banyak dijalankan hanya Islam dan iman? Apakah untuk menjadi ihsan apakah hanya untuk orang-orang khusus atau bagaimana, Ustadz? Iya. Jadi terima kasih tentang Islam, iman, dan ihsan ya. Islam itu dibahas dalam ilmu fikih, iman itu dibahas dalam ilmu usuluddin, ihsan itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Nah, ini dulu. Lalu nggak usah jauh-jauh tentang pembahasan. Saya sendiri yang santri 6 tahun gitu ya. Itu ilmu fikih dibahas luar biasa lah gitu. Tapi ilmu tasawuf kurang mendapatkan porsi. Setelah menyantren dia balik ke umatnya. Karena dia nggak belajar banyak tasawuf, itu akhirnya umatnya juga nggak tahu juga. Pertanyaannya kenapa tasawuf kurang mendapatkan porsi, bahkan di pesantren, di lembaga pengkaderan ulama. Nah, ini terkait dulu sempat ada nasihat Snok Horgronya kepada Belanda ya. Dia berkata ada dua hal yang perlu dihindari, dua hal yang tidak boleh ada ketika Belanda ingin awet di Indonesia. Pertama, pan-Islamisme.
Jadi pan-islamisme itu persatuan Islam. Dulu kan kerajaan-kerajaan. Biarin mereka pecah belah. Jangan sampai umat Islam ini bersatu, mereka menyerang kita atas nama Islam, ini bahaya gitu pan-islamisme ini ya. Jadi ketika mereka bersatu bahaya. Yang kedua, orang-orang tasawuf. Nah, ini orang-orang yang mengajarkan tasawuf. Mengapa? Kalau mereka mengajarkan tasawuf, mereka ikhlas, mereka ditolong. Mereka ini ya kita tahulah zaman dulu bagaimana bambu runcing melawan meriam gitu kan. Itu isinya orang-orang yang dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahnya keluar dari kolbu yang ikhlas begitu kan. Luar biasa tuh ulama-ulama, dia lempar jadi bom. Kiai Abbas dari Buntet, dia melawan pesawat-pesawat itu membawa batu kerikil. Batu kerikil dilempar ke pesawat-pesawat. Tetapi itu adalah sebuah bacaan yang dibaca sama orang-orang yang ikhlas. Itu sering sekali Belanda temukan, oh kok gini ya? Padahal cuman batu kenapa jadi bom? Waduh, mereka ini bahaya nih kalau mereka sampai batin, kekuatan batinnya begitu kuat. Nah, tasawuf ini mengajarkan kita tentang kekuatan batin, kekuatan spiritual, dan itu yang membahayakan Belanda. Itulah kekuatan perjuangan. Karena ikhlas, karena sabar, perjuangan jadi kuat. Ini harus disingkirkan. Maka pesantren-pesantren yang mengajarkan tasawuf itu segera dibakar. Kalau mengajarkan fikih aja enggak. Tapi kalau udah mulai mengajarkan tasawuf, tercium Belanda, dibakar. Begitu, supaya mereka tidak mengajarkan tasawuf. Lalu dibuatlah stigma-stigma. Udahlah, kita fikih aja, tasawuf mah ilmu orang tua, begitu ya. Padahal kita kan perlu khusyuk dari muda. Apakah kita nanti belajar fikih dulu, baru belajar tasawuf? Iya, kalau umurnya nyampe. Kalau enggak, apakah kita mau sholat tidak khusyuk terus? Kan begitu. Nah, maka dibuatlah stigma-stigma yang negatif terhadap tasawuf. Jangan belajar tasawuf, nanti gila, gitu kan. Macam-macam tuh, difitnah lah di situ saat itu. Jadi, maka dengan fitnah yang dilakukan oleh Belanda, dengan pressure yang dilakukan sedemikian rupa, maka pesantren tidak mengajarkan tasawuf, santri pun nggak belajar tasawuf, santri pulang ke umat nggak mengajarkan tasawuf, akhirnya tasawuf menjadi paling asing, tasawufnya paling asing, ihsannya juga paling asing, khususnya ini di kasus Indonesia ya, tapi di negara-negara lain ini tidak seperti itu, begitu. Kurang lebih begitu antara lain kenapa tasawuf yang bagus kok asing di Indonesia. Tapi sekarang sih sudah enggak ya. Udah mulai Belanda udah enggak ada lah gitu ya. Maka udah buka saja sebuka-bukanya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan ya? Ya, dari Ibu Endang Hidayat Sulteng. Sebentar. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, berhubung 2024 nanti akan ada pemilu. Bagaimana cara kita sebagai seorang muslim dalam memilih pemimpin yang baik? Apa kriteria yang harus kita perhatikan? Silakan Ustadz. Iya, terima kasih. Betul sekali ya. Ini maka kita ijtihad nih. Di 2024 ini kita cari pemimpin yang memberikan perbaikan bagi dunia dan akhirat kita. Nah, itu ya. Suatu saat Fudail bin Iyad itu seorang kepala perampok yang bertaubat akhirnya jadi sufi besar. Fudail bin Iyad berkata bahwa seandainya saya hanya diberi satu doa oleh Allah, doa saya yang dikabulkan cuma satu, saya doa agar diberikan pemimpin yang soleh. Ada yang bertanya, Pak Kiai, apa nggak pengen punya anak soleh? Ya pengen, tapi kalau anak saya soleh, paling pengaruhnya hanya kepada keluarganya saja. Tapi kalau pemimpin yang soleh, dia akan mensolehkan bangsanya. Masya Allah, gitu ya. Maka seperti Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, dia nggak sampai 2 tahun memimpin, tetapi selesai beliau memimpin itu nggak ditemukan penerima zakat, saking orang udah pada makmur, betul-betul keadilan sosial betul-betul ditegakkan. Saat itu ya orang-orang yang punya konglomerat pada meradang, pada kesel tuh sama Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena kok dia sangat membela ini kaum lemah, sehingga konglomerat ditekan, lebih berpihak pada rakyat kecil. Nah, jadi tapi ya begitulah. Akhirnya dia diracun,
nggak sampai 2 tahun dia memimpin karena banyak yang dengki. Nah, kembali kepada ini nanti ijtihad kita masing-masing. Yang kita lakukan adalah mana yang terbaik kira-kira untuk dunia dan akhirat kita. Maka karena yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita, pertama tentu perlu kapasitas yang baik sehingga dia paham betul tuh bagaimana memperbaiki dunia kita. Yang kedua, dia juga punya kapasitas keagamaan yang baik tentunya. Karena bagaimana agama kita akan baik kalau pemimpinnya agamanya tidak baik, begitu. Maka dia memiliki kemampuan, dia tentu memiliki kapasitas, dia memiliki kecintaan yang tinggi terhadap negara, dia memiliki integritas, dan tentunya dia memiliki agama yang bagus. Karena dia akan memperbaiki dunia dan akhirat kita. Sangat mempengaruhi dunia dan akhirat kita. Begitu ya. Silakan dilihat, ditimbang-timbang mana yang punya kapasitas kira-kira, mana yang punya integritas, dan mana yang punya agama, karena ini akan mempengaruhi kita di dunia dan akhirat. Silakan dipilih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Yang pasti 2024 kita pemilu walaupun berbeda-beda kita tetap harus bersatu. Seperti itu ya Ustadz. Betul. Ya, ada yang masih mau bertanya? Ibu Ketum mungkin? Silakan dulu, monggo. Oh baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Alhamdulillah. Mungkin ibu-ibunya sudah pengen cepat-cepat masak, Pak Ustadz. Biasa kalau udah jam seperti ini. Selanjutnya adalah closing statement dari Ustadz Latif. Monggo Ustadz. Iya, baik, terima kasih. Ibadah ada lahir, ada batin. Mari kita tingkatkan kompetensi ibadah kita lahir maupun batin. Dan ibadah batin ini dikaji di dalam ilmu tasawuf. Maka marilah kita buka lagi lembaran-lembaran kitab-kitab tasawuf, kajian-kajian tasawuf, mudah-mudahan membantu kita sehingga kita bisa beribadah lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya adalah closing statement dari Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Hajah Rati Sanggarwati. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Hatur nuhun ya Ustadz, Masya Allah. Ini menjawab keraguan-raguan kita semuanya tentang kenapa sih seseorang itu mau belajar tasawuf. Kenapa sih tasawuf itu kok sepertinya sesuatu kayak digampangkan begitu ya, jadi fikihnya yang daki-daki gitu. Kalau tasawuf itu kemudian diletakkan kepada keikhlasan, diletakkan kepada kesungguhan, bagaimana kita selalu menghamba kepada Allah, rasanya udah selesai begitu ya. Padahal kan menghamba kepada Allah dan keikhlasan itu ibarat titel itu profesor begitu. Sesuatu yang sangat tinggi ya Ustadz. Tidak mudah loh, tidak mudah sekali. Ikhlas itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Jadi kalau orang mengatakan bahwa mengapa tasawuf itu, orang yang belajar tasawuf itu kemudian semuanya menjadi gampang. Padahal tidak sama sekali. Karena keikhlasan itu adalah sebuah ilmu yang melampaui semua ilmu, yang akhirnya bahwa kita, seperti contohnya adalah seandainya sekarang ini kita tidak memberi makan si A, apa ya pandangan Allah terhadap saya? Nah itu keikhlasan sudah gitu. Apakah Allah juga ridho ya kalau saya melupakan dia untuk memberi makan, sementara dia nggak punya uang untuk makan? Nah itu sudah keikhlasan. Nah keikhlasan itu ya Ustadz, kalau saya dengarkan tadi dari Ustadz, mudah tetapi tidak mudah sama sekali. Mudah diucapkan tapi tidak mudah dijalani. Karena apa? Karena kita selalu
berbaur dengan yang dinamakan hablum minan nas, begitu ya Ustadz. Betul, Dalam betul. hablum minan nas ini justru keikhlasannya sebetulnya sama begitu. Kalau saya berbuat baik dengan seseorang, justru karena saya mau menghamba kepada Allah begitu. Tidak karena dia si BCC, tapi karena memang seperti kita mengundang Ustadz adalah karena Ustadz mempunyai ilmu tentang Allah gitu. Nah, ini hal yang mudah diucapkan tapi tidak mudah. Begitu juga dalam kalau tadi ya mengkaji tentang tahun pemilu, bahwa dunia negara ini berjalan karena ada eksekutif dan legislatif begitu. Jadi jangan sampai ibu-ibu kita semuanya ini, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Latif, bahwa pilihlah semuanya pilihlah yang bisa memperbaiki kita dalam semua segi, termasuk segi kita menghadapi akhirnya, kan demikian ya Ustadz nih. Tapi ingat bahwa ada eksekutif, ada legislatif. Yang kita sayangkan bersama-sama adalah ibu-ibu itu yang penting milih presiden, tidak penting memilih anggota dewannya. Sementara presiden itu bisa bekerja kalau diketok oleh anggota DPR RI. Seorang gubernur, dia bisa bekerja melalui anggaran yang diketok oleh DPRD provinsi. Seorang bupati dia bisa bekerja kalau segala sesuatunya disetujui oleh anggota DPRD kabupaten atau kota. Nah, ketika hal seperti itu kita pahami, maka semuanya itu harus kita pahami juga. Pemilihan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif itu berlaku juga untuk anggota Dewan DPR RI, anggota Dewan DPRD Provinsi, anggota Dewan DPRD Kabupaten atau Kota. Jika legislatif dan eksekutif dia sama-sama menghantarkan kita, yang kita pilih ya, menghantarkan kita kepada dunia dan akhirat, maka di sanalah kita merasakan sebagai bangsa yang baik, begitu. Begitu Ustadz, mungkin tambahan saya. Terima kasih. Super sekali. Masya Allah. Jadi kadang-kadang begitu Ustadz, gitu. Pokoknya orang umek hanya presidennya, sementara semuanya keteteran. Padahal pekerjaannya ini adalah kooperatif begitu antara eksekutif dan legislatif dan yudikatif sebenarnya begitu ya, sehingga sebenarnya tapi kan kita tidak memilih Mahkamah Agung, kita tidak memilih sesuatu yang berhubungan dengan hukum gitu ya, seperti itu. Baik, matur suwun sangat, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat. Amin, amin. Ya, saya mudah-mudahan kita juga dimudahkan dalam membaca buku tasawuf, juga kemudian kita sehingga kita menjadi orang yang kalau orang Jawa bilang semeleh itu tidak kemurungsung, karena kalau kita memang hanya tripod ini kalau satunya pincang maka kita tidak akan bisa sepenuh-penuhnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah diri kita dengan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu kita hidup sangat menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya. Besok adalah apa ya besok ya, Bu Lina ya? Besok itu Bu donasi itu, donasi itu. Donasi. Oh benar, besok juga menarik Ustadz. Jadi besok itu adalah bagaimana kita mendonasi dengan barang. Sehingga barang apapun yang kita tidak pakai di rumah, itu bisa kita donasikan oleh yang mengumpulkan, dia akan konversikan menjadi uang, lalu kemudian bisa menjadi penolong orang-orang yang memerlukan. Jadi, Masya Allah, cerdas. Matur suwun, terima kasih. Sami-sami. Terima kasih sekali. Terima kasih. Monggo silakan foto bersama sebelum Ustadznya live. Iya, kita foto bersama. Juga setelah itu door prize ya. Sebelumnya mungkin Bu Ketum izin, jadi kita doakan Bu Ketum di tahun 2024, ibu-ibu semuanya semoga sukses dalam berpolitiknya, sukses dan barokah Bu Ketum. Amin, insya Allah, amin. Ya, kita foto bersama, Ustadz Latif. Mohon jangan keluar dulu.
Ya, Sudah Bu Yuni? Oke, Udah ibu-ibu Yuni. silakan yang bisa Ya. buka kamera. ya. Ini C Ustadz Latif, Kici. Oh, Kici ya. Cerdasnya Oh, di sini, Ustaz. Cerdas, Nah, cerdas, tuh. ya. tangan kanan Ibu apa tangan kiri ya? Boleh kiri dua, kanan, Boleh. Ustaz. 3. Oke. Satu, 2, 3. Oke. Ya, cukup Bu Dokter Yuni. Cukup, terima kasih. Ya, terima Ustadz. kasih. Ya. Sama-sama. Ustadz Latif. Saya download Hatam loh, Ustadz. Wah, luar biasa, Alhamdulillah. luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita door prize dulu atau ditutup dulu ya? Door prize dulu. Oh, door prize dulu. Kita ada door prize juga Ustadz Latif. Masya Allah. Kalau di Kici itu sangat luar biasa. Ibu-ibu nongkrongnya karena door prize juga selain itu. Wah. Alhamdulillah. Silakan Bu Dokter Yuni untuk door prize-nya. Oke. Bismillah. Dapat. Bismillah dapat. Siap ya ibu-ibu. Ini tinggal sedikit. Nanti Dilihatin dulu Bu. ya boleh dilihat dulu ya ibu-ibu ya. Karena tinggal Takutnya namanya sedikit. Bu Lina nggak ada lagi. Nama Bu Lina ada. Protes. Bisa dilihat. Coba ibu-ibu, ini Ibu Nel yang belum dapat ini ya. Ibu Betty, Ibu Irawati Tahir, Ibu Listiani, Ibu Heli, Ibu Nelly, Ibu Rija Marlisna, Ibu Rosfida, Ibu Siti Asma, Ibu Yarisma Lampung, Ibu Lina Rashid. Ada yang komplain. Ada? Ibu Elvira belum ada tuh Bu Elvira. Ibu Elvira-nya udah pernah dapat belum ya? Ibu Elvira udah pernah dapat belum ya? Oh, Belum. oh kemarin ini ya MC ya Ibu Elvira. Ibu Tanti belum pernah dapat deh. Ibu Ibu Tanti Tanti belum juga. pernah ya? Ibu Tanti Lampung juga belum. belum pernah, Bu. Siapa? Lampung. Itu udah Bu, Ibu- Ibu Yarisma Lampung. Ibu Ida Jaya. Ibu Ida Jaya. Ibu Ida Jaya. Lampung udah, Ibu Ida Jaya. Ibu Ida Jaya Lampung belum ditulis Bu. Nggak pernah ditulis nih, ketinggalan Oh, terus. Ida Jaya. Oh, Ibu ada Wiwi Ida tapi Jember. bukan Ida Lampung ya. Yang udah dapet ya. Oke, ada lagi ibu-ibu? Ibu Raihani Ibu belum ada Jember. namanya. Ibu Suryatun Kaltim. Jember juga belum. Wah, Bu banyak Wiwi. yang belum. Banyak Iya, yang Ibu belum Suryatun ternyata. Kaltim. Bu Wiwi. Iya, halo. Assalamualaikum. Wiwi. Bu Wiwi Jember. Iya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Ayo Raihani ada lagi sudah? ibu-ibu. Ibu Rehani. Ayo siapa lagi ibu-ibu yang belum masuk namanya? Ibu Risa Marlisna? Sudah. Ibu Risa Marlisna sudah. Sungai penuh. Yang lainnya sudah ya? Ibu Nelly Kaltim sudah? Sudah. dapat? Ibu Nelly belum, tapi sudah masuk ini tuh. Sudah masuk, oke. Berarti saya bisa live ya, Bu Monggo, ya. monggo, Oh, terima iya, kasih baik. Ustaz. Iya, iya. Kita belajar, kita belajar Matur tasawuf suwun lagi ya, Ustaz. sangat. Insyaallah Ustaz kepanggi Latif. malih. Iya, Ustaz Oke, Latif, panggil terima matur kasih suwun. banyak. Sama-sama. Ustaz Latif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa, Kici. Wah. Monggo, sudah ada, sudah semua lengkap ya. Ibu Suryatun Kaltim belum. Suryatun Kaltim. Belum pernah dapat, Bu. Belum pernah, Bu. Walah, kasihan Ibu Suryatun. Ada lagi Bu? Sudah masuk semua ibu-ibu? Coba saya cek bentar ya. Ini Bu Nelly Kaltim, Bu Suryatun Kaltim, Yarisma. Oke, sudah masuk semua ya ibu-ibu ya? Sudah sepertinya. Ya sudah ya.
Ibu, maaf satu lagi Bu, atas nama Ibu Ibu Wahyuni yang dari Kici Sulteng. Ibu Ada Wahyuni ini udah pernah dapat? Ada dua, satu Sri Wahyuni, satu Wahyuni Bu. Oh, itu orangnya beda. Beda. Sama-sama Sulteng soalnya. Iya. Kembaran saya namanya loh. Sama-sama Sri Wahyuni ya. Iya, udah gitu 3 lagi sama yang itu. Makanya. Jadi saya pikir sama. Undang juga ada 2 di Sulteng, Bu Dokter. Ya, Bu Liliani? Bu Endang. Oh, Bu Endang juga ada 2. Ya, Bu Wahyuni ada 2. Oh, gitu. 3 sama saya di Sumut. Ya. Oke, sudah semua ini Bu Lili. Terima kasih Bu Dokter. Oke, kita putar ya. Bismillah. Waduh, Jogja. Listiani Sintiawati. Coba dipanggil, Bu. Alhamdulillah. Oh, sudah ada tuh. Oh, udah ada nih. Alhamdulillah. Rezeki Ramadan Ibu ya. Alhamdulillah, makasih. Aman Ibu Listiani. Inje, matur nuwun, matur nuwun. Ya, Lampung nih. Ibu Yesi. Ibu Yesi Lampung. Ibu Yesi Lampung. Ibu Yesi, adakah Ibu Yesi? Halo, Bu Yesi. Panggil sampai 3 kali. Ibu Yesi 1. Ibu Yesi 2. Ibu Yesi 3. Aduh, Ibu Yesi kan berapa kali dapat tapi dipanggil jangan sayang nih. Sayang. Coba sekali lagi ya, Bu. Yang kedua. Alhamdulillah. Wah, Bu Dokter Yuni CS nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Bu Lina. Ya, terima kasih. Yang ketiga. Bu Wahyuni. Bu Wahyuni Sulteng. Ibu Wahyuni Sulteng. Ibu Wahyuni. Bu Wahyuni. Ini bagi memanggil diri saya sendiri. Tadi ada ngejapin saya, betul. Mana Bu Wahyuni? Iya, hadir, Bu. Oh, hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini silahkan kirim alamat ya, Bu. Kan Wahyuni yang dipanggil. Tadi Wahyuni, bukan? Ini yang Ibu Sri Wahyuni sudah pernah dapat, bukan? Yang Sri Wahyuni belum, Bu. Yang mana? Wahyuni yang belum dapat, Bu Dokter. Oh, Wahyuni yang belum. Iya. Ya Allah. Oh, ada ya, Ibunya ada ya, Bu Lili ya? Ada, dua-duanya hadir itu, Bu. Oh, dua-duanya hadir, alhamdulillah. Oke. Mungkin Wahyuni ya. Oke, Ibu-ibu sudah dapat, udah 3 udah ada 3 tuh. Iya. Sudah 3. Jadi Ibu Lina alamatnya Rashid, belum nih, alamatnya. Ibu Wahyuni dan Ibu Lampung. Ibu kan ya tadi? Bukan, kurang 1 dong. Ibu Lina. Oh, Ibu Lina ya, benar sudah. Iya, Ibu Lina. Ibu Lina ya. 3 Bu Ketum. Iya, iya. Bu Lina ini aduh. Untung hadir ya hari ini ya. Kalau enggak diskor. Baik, monggo ditutup Bu Lina, monggo silahkan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah akhirnya kita selesai juga
mudah-mudahan kita semua sehat. Besok kita bisa ketemu lagi di Meramu dan saya tentunya bisa hadir ya Bu Ketum. Insya Allah, Insya Allah. Baik, mohon maaf bila ada kekurangan. Mbak Lina. Iya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok ya. Iya. Insya Allah. Ibu Irawati Tahir kok belum dapat itu? Nggak gitu Bu Ketum, nggak apa-apa. Yang penting kita silaturahmi. Belum rezeki. Iya betul. Iya. Kalau rezeki tiba-tiba baru nongol udah dapet ya. Iya itu kayak begini aja. Langsung dapat. Besok saingan semakin sedikit Bu. Saingan makin sedikit. Yuni, makin dekat Lebaran semakin sedikit tentunya. Ibu Dokter Gigi Wahyuni. Iya. Ya, saya sedang menghubungi Angelina Sondah gitu untuk ada tambahan 1 episode terakhir ya. Oh bagus tuh Bu, nggak apa-apa Bu. Aduh Bu Ketum, bagus. Iya bagus. Ya, inspirasi. Saya pikir diakhiri dengan sesuatu yang apa ya? Spesial ya, spesial gitu. Ya, dia udah mantap juga tuh agamanya. Iya. Angelina Yang Hafiz Sondah. 15 juz apa berapa? Mudah-mudahan beliaunya bisa, tapi mungkin nanti dikabari ya. Amin, mudah dia bisa ya. Ya, mudah-mudahan didoakan, insya Allah bisa. Saya juga lagi merayu Reza, jadi saya 1 frame dengan Reza begitu ya. Oh iya. Wow. Rezanya, mantap itu kalau bisa. ya. Luar biasa. Sekarang saya mau rekam. Supaya saya bisa kirimkan ke Reza ya. Iya, Ibu-ibu sekalian, kita hari terakhir besok mudah-mudahan bisa juga mengundang Reza ya. Ibu-ibu setuju nggak diundang Reza? Setuju. Ayo Bu Reza hadir di Meramu. Iya. Tunggu kehadiran. Saya juga menghubungi Ibu Angelina Sondah. Beliaunya Wah, mantap Bu, mantap. Enak ya kita 1 frame gitu ya. Sepertinya judulnya saya akan pilih adalah begini. Berhari Raya bersama kita bahagia, begitu ya? Oh iya. Setuju. Ditunggu kehadirannya Bu Angelina dan Bu Reza di Meramu Kici. Ini kalau orang Sumatera Utara Reza jadi Reja nih. Iya betul. Bu Yuni Reja ya. Terima kasih, sampai ketemu. Iya baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Ya.